Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diprotes warga, pemerintah kembali bolehkan gas subsidi dijual di pengecer. Tabung gas milik warga Serang hilang saat pemilik antri di pangkalan. Dua bulan tidak digaji, pegawai honorer datangi kantor DPRD Cilegon. Ruas Jalan Raya Jakarta Serang dengan kewenangan Kementerian PUPR Pusat, tepatnya di sepanjang Jalan Cikande hingga Ciruas, banyak yang rusak dan berlubang. Kerusakan jalan bahkan sering menjadi penyebab kecelakaan, bahkan tak sedikit merenggang nyawa. Belum lagi, jalan ini menjadi jalur mudik kendaraan bermotor yang akan ke Pelabuhan Merak dan Banten Selatan. Tentunya saya sebagai masyarakat setempat agak cukup kecewa ya. Dan harapan saya juga kepada pemerintah supaya segera diperbaiki jalan dari Ciruas sampai Cikande, karena kebetulan juga jalur ini jalur utama, dan saya haraplah segera kepada pemerintah. Intensitas hujan yang tinggi dan kendaraan besar yang melintas melebihi tonase menjadi salah satu faktor penyebab jalan menjadi rusak. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengungkapkan sedang menggandeng vendor dalam pekerjaan perbaikan jalan ini mulai dari Ciruas hingga Cikande. Pada ruas jalan BPJN Banten, khususnya untuk ruas jalan batas kota Serang, batas Kabupaten Tangerang, memang terdapat beberapa titik-titik kerusakan yang cukup signifikan, dan kami dari pihak BPJN Banten sampai saat ini masih terus berupaya untuk perbaikan dan sudah kita lakukan perbaikan mulai dari 1 minggu yang lalu ya. 1 minggu yang lalu kita sudah mulai bergerak, namun demikian masih terdapat lubang-lubang yang masih belum bisa terselesaikan. Hingga kini pihak BPJN Provinsi Banten terus melaksanakan upaya perbaikan di sejumlah titik di sepanjang Jalan Nasional Serang Cikande. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ratusan honorer pegawai pemerintah Kota Cilegon menggeruduk kantor DPRD Kota Cilegon menuntut kejelasan status mereka. Dalam pertemuan bersama lintas komisi di DPRD, ratusan honorer pegawai pemerintah ini juga mengungkapkan kesedihannya karena gaji mereka belum dibayar oleh pemerintah selama 2 bulan terakhir. Ratusan honorer yang ikut dalam rapat tersebut memenuhi ruangan rapat sambil duduk di lantai sambil membawa poster bernada sindiran. Pasalnya, saat ini terdapat 2.112 honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional. Menurut Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Pemkot telah menyiapkan anggaran dana pembayaran gaji honorer kepegawaian pada APBD 2025. Ikut keringat orang yang tadi sudah disimpulkan bahwa honorer akan diselesaikan pembayarannya itu minggu depan ya. Minggu depan. Yang kedua juga terkait dengan R berapa tadi itu? R4 akan diperjuangkan bagaimana paling tidak didistribusikan atau misalkan kita atur di dinas-dinas, tapi tetap kita menunggu aturan di pusat seperti apa. DPRD akan memperjuangkan hak dan nasib para honorer yang tidak tercatat dalam database, namun tetap menunggu aturan dari pemerintah pusat sebagai landasan hukumnya. Ariel Maranus dan Najir Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Inilah Iyo, berusia 30 tahun, seorang ibu rumah tangga warga kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung, Gunung Lebak. Di tengah kesibukan mengurus rumah dan kedua anaknya yang masih kecil,
Perempuan yang kerap disapa Iyo ini tidak menyurutkan semangatnya dalam mengelola usaha rumahan dalam membuat keripik pisang coklat untuk dijual guna membantu ekonomi keluarganya. Berkat ketekunan serta kesabarannya, kini usaha rumahan cemilan yang terbuat dari bahan dasar pisang dan coklat batang tersebut lambat laun berkembang dan dikenal luas hingga keluar daerah seperti Serang dan Tangerang. Dalam sehari, dirinya mampu memproduksi puluhan bahkan ratusan keripik pisang coklat dengan omset jutaan rupiah. Saya coba-coba buat cemilan anak. Terus ada teman saya main ke rumah. Terus saya kasih ini disuguhkan ya keripik stok ini. Terus kata teman saya, "Ih, ini mah enak," katanya. Coba aja, coba dijual katanya, siapa tahu kan katanya gitu. Alhamdulillah. Terus bahan dasarnya sendiri terbuat dari apa sih? Bahan dasar terbuat dari pisang sama coklat batang. Terus pisangnya dapat dari mana? Beli di pasar. Kadang ada tetangga juga yang anterin ke sini, yang jual ke sini. Terus dalam sehari mampu produksi berapa, Pak? 50 sampai 100 tergantung permintaan konsumen juga. Meski keuntungan dari usahanya tidak cukup besar, kendati demikian, ia mengaku bersyukur bisa membantu ekonomi keluarga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.